Hello everyone, my name is Rafli Dansa, and today I will be speaking about something we must not longer ignore: sexual violence. This is not just a personal issue, but a collective one that's often our mind and heart as we reflect on how we can be part of the solution. Teman-teman sekalian, saat ini kita hidup di era yang katanya sudah modern. Teknologi berkembang pesat, akses informasi yang begitu mudah, dan kesadaran akan hak asasi manusia yang semakin kuat. Namun, ironisnya, kekerasan seksual masih menjadi kenyataan pahit yang dialami banyak orang setiap hari. Kekerasan seksual bukan hanya sekedar kekerasan fisik atau pemerkosaan. Ia bisa berupa komentar yang melecehkan, pandangan yang mengintimidasi, dan sentuhan yang tidak diinginkan, hingga eksploitasi seksual secara daring. Bentuknya bisa halus, bisa kasar, bisa terjadi dalam ruang publik, bahkan di ruang yang paling private sekalipun. Dan yang lebih menyakitkan, banyak korban yang tidak berani bicara. Kenapa? Karena mereka takut tidak dipercaya, takut disalahkan, takut dijadikan bahan omongan, takut karir atau pendidikannya hancur. Akibatnya apa? Nah, mereka memilih diam, menderita sendiri. Luka itu terus mengendap di hati mereka, tak terlihat tapi menghancurkan dari dalam. Kita harus sadar bahwa diam adalah bagian dari masalah. Saya ingin kita semua berpikir sejenak. Apa yang akan kita lakukan jika yang menjadi korban adalah adik kita, kakak kita, sahabat kita, atau bahkan diri kita sendiri? Apakah kita masih akan mengatakan, "Ah, mungkin ini terlalu menggoda," atau "pasti dia juga ikut mau"? Teman-teman, tidak ada alasan untuk membenarkan kekerasan seksual. Tidak ada pakaian, waktu, tempat, atau sikap yang bisa dijadikan alasan untuk menyentuh seseorang tanpa persetujuannya. Kita seringkali mendengar istilah konsen atau persetujuan. Ini adalah hal dasar, tidak peduli hubungan kalian, teman, pacar, suami istri, atau bahkan keluarga tanpa persetujuan. Semua bentuk kontak seksual adalah bentuk kekerasan. Mengapa ini penting? Karena kekerasan seksual bukan hanya masalah individu. Ini adalah masalah sosial yang menyebar luas di sekolah, di kampus, di kantor, di transportasi umum, bahkan di media sosial. Menurut data Komnas HAM Perempuan, ribuan kasus kekerasan seksual dilaporkan setiap tahun di Indonesia. Dan yang paling mengejutkan, mayoritas pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban, teman, atasan, bahkan keluarga. Artinya, lingkungan kita belum aman, bukan hanya karena ada pelaku, tapi juga karena ada budaya yang membiarkan pelaku merasa bisa lolos tanpa konsekuensi. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, pertama, ubah cara berpikir kita. Gantikan budaya menyalahkan korban saat mendengar kasus kekerasan seksual. Jangan langsung bertanya, kenapa dia bisa sampai di situ? Tapi tanyakan, kenapa pelakunya bisa melakukan itu? Kedua, dengarkan dan dukung korban. Korban butuh rasa aman, bukan penghakiman. Terkadang yang mereka butuhkan bukan solusi instan, tapi keberanian untuk bicara. Jadilah orang yang siap mendengar dengan empati. Ketiga, edukasi dan pencegahan. Di sekolah, kampus, kantor, harus ada edukasi tentang kekerasan seksual. Harus ada pelatihan tentang konsen, batasan, dan bagaimana membangun lingkungan yang aman. Keempat, dorong institusi untuk bertanggung jawab. Kampus misalnya, harus punya mekanisme pelaporan yang aman, tidak bias, dan tidak berpihak pada korban. Kita harus pastikan bahwa tidak ada korban yang diintimidasi atau dibungkam. Nah, kelima, libatkan laki-laki dalam perjuangan ini. Masalah kekerasan seksual bukan hanya urusan perempuan. Ini adalah masalah semua orang. Laki-laki juga bisa menjadi korban, dan laki-laki juga punya peran penting untuk menghentikannya. Bukan hanya dengan tidak menjadi pelaku, tapi juga dengan menegur sesama laki-laki yang melecehkannya. Nah, peran untuk generasi muda, generasi muda punya peran besar. Kita adalah pengguna media sosial, kita aktif di komunitas, kita adalah calon pemimpin di masa depan. Gunakan suara kita, angkat isu ini, lawan lelucon seksis, laporkan akun yang menyebarkan konten pelecehan, dukung teman yang menjadi korban, tanyakan pada institusi, apa sistem perlindungan yang kalian punya. Mari kita bangun budaya baru, budaya yang saling menghormati, budaya yang percaya pada korban, budaya yang tidak toleran pada pelecehan sekecil apapun. Bayangkan dunia di mana setiap orang merasa aman berjalan sendirian, di mana tidak ada orang tua yang takut melepas anaknya di sekolah, di mana perempuan tidak perlu berpikir dua kali untuk pulang malam, di mana korban tidak merasa malu, tapi pelakulah yang malu. Dunia seperti itu mungkin terdengar seperti mimpi,
Tapi setiap mimpi bisa diwujudkan jika kita semua bergerak. Change does not happen in silence. If we want to live in a world free from sexual violence, we must dare to speak, to listen, and to act. Not tomorrow, not next year, but now. Be the voice that break the silence. Be the person who stand up. Because silence is not neutral, it's always sides with the abuse. Thank you for listening.